Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Aifar, Aidil Ifar. Dan guys, gue mau cerita. Sebenarnya gue udah record video ini dan gue udah siap-siap mau upload. Tapi tiba-tiba gue baru ingat kalau gue lupa rekam di fitur ini gitu. Tapi nggak apa-apa, gue ulang lagi videonya untuk ngasih penjelasan tentang detail setiap modul ujian B1. Nah, sebenarnya gue udah pernah ujian B1 ya guys, dulu banget gitu. Tapi karena udah lama banget, ya sertifikat yang gue punya itu udah expired. Nah, jadi seperti yang udah muncul di sini nih guys, sertifikat B1 itu punya 4 modul gitu. Modulnya apa aja gitu ya. Nah, modulnya itu ada lesson, membaca, Huron mendengar, Schreiben, Schreiben itu menulis gitu ya, dan expression itu berbicara. Nah, ini yang harus gue hadapin ketika gue mau punya sertifikat B1. Kebayang ya, perjalanannya lumayan panjang, tapi ya setiap orang punya perjalanan berbeda-beda gue yakin. Tapi setidaknya kalau misalnya kita ikutin perjalanan orang lain, kita bisa ambil pengalamannya, ambil pelajarannya juga kayak gitu. Nah, semoga lo yang ngikutin video ini bakalan dapat apa? Ya setidaknya dapat ilmu baru, pengalaman baru melalui video-video yang gue upload di playlist ini, yaitu B1 Journey. Artinya perjalanan gue buat dapetin sertifikat B1. Nah, jadi kalau misalnya ujian B1 itu eh, bedanya dengan ujian-ujian sebelumnya gimana sih, Dil? Sejauh ini yang gue pahamin, kalau ujian di A1, A2 itu kan yang diuji eh, memang ya udah pasti level kemampuan bahasanya berbeda kan ya. Jadi kayak kalau di A1 baru bisa memperkenalkan diri, baru bisa menanyakan hal sederhana, di A2-nya yang lebih advance-nya, yang lebih propernya. Jadi kayak udah bisa tektokan ibaratnya tuh udah bisa nanya terus jawab terus nanya lagi kayak gitu. Nah, kalau di B1 ini yang gue highlight itu di bagian presentasinya. Jadi kayak kemampuan kita udah level up lagi untuk bisa presentasi gitu kan, dan untuk bisa baca isi teks yang lebih kompleks gitu, dan untuk vocabulary atau dalam bahasa Jerman kita kenal dengan istilah word chats ya, atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata yang kita punya juga di level B1 ini juga berbeda dengan level sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Makanya di sini perjalanan juga panjang, tantangannya juga luar biasa. Gitu. Nah, sekarang gue mau jelasin dulu untuk level lesson. Bukan level, tapi modul lesson dulu. Nanti di video-video lain kita bakalan belajar modul Shuren, modul Schreiben, dan juga modul Expression. Dan eh, untuk bagian awal, gue mau kasih tahu kalau di eh, modul lesson itu ada 5 bagian yang harus kita pelajari dan harus bisa lulus jawabannya. Kayak gitu. Bukan lulus jawabannya gimana sih cara gue ngejelasin ya, karena memang eh, di channel ini gue lebih tampil sebagai apa adanya, bukan seorang guru tapi kayak seorang temen buat siapapun yang nonton video ini, eh, yang kayak gue pengen cerita keluh kesah pengalaman gue, perjalanan pengalaman gue untuk bisa dapat sertifikat B1. Jadi kayak tolong dimaklumin aja untuk vocabulary atau diksi yang gue pilih ya. Nah, jadi kayak contoh nih, misalnya eh, di sini tadi gue bilang kan ada 5 bagian ya. Untuk modul lesson ada 5 bagian yang harus gue jawab, dan targetnya itu gimana? Target gitu kan. Semua harus ada target sih guys. Sampai sekarang nih gue juga berpacu dengan waktu, dengan semua-semua lah pokoknya. Jadi kayak dari 5 tile yang gue harus jawab, itu gue harus bisa jawab 30 punten.
Artinya gue harus bisa dapat 30 poin. Punkte itu 1 poin ya misalnya. Ein Punkt. Ein Punkt. Nah, terus kalau banyak plural atau jamak jadi Punkten. Gitu guys. Nah, em, jadi kayak gimana sih? Kok tiba-tiba otak gue nge-lag. Jadi kayak ini dari kelima tel itu gue harus dapat 30 punkten. Jadi nanti eh, tunggu aja progresnya gimana. Yang pasti di video ini gue cuman ngejelasin aja per modulnya dulu gitu. Nah, sekarang lanjut lagi nih ke bagian yang kedua, yaitu modul modul Huron. Setelah lesson kita ke Huron. Nah, kalau untuk yang Huron itu ada berapa tile? Ada 4 tile, ada 4 bagian. Nah, ini yang bakal kita pelajarin nanti. Terus lanjutannya di mana nih? Nah, ini yang gue mau jelasin guys. Sama seperti yang tadi di level di modul lesson, ini juga 30 punkte. Jadi gue punya target dari 4 tile. Kalau sebelumnya 5 tile, di sini 4 tile. Gitu. Ini masih ngerekam kan ya? Ya, karena tadi gue udah ngomong panjang kali lebar, tapi tiba-tiba nggak ngerekam. Sering banget kayak gitu ya. Nah, jadi harus 30 punkten juga. Kayak gitu guys. Terus kita lanjut lagi ke modul Schreiben. Ke modul Schreiben. Nah, di modul Schreiben ini ada 3 Aufgabe atau tugas atau bagian juga bisa diartiin bagiannya ya. Dan setiap bagian tuh beda-beda guys, gitu. Dan nanti ini langsung dinilai eh, apa kalau ini kan kita nggak bisa langsung dapat nilai ya, tapi yang pasti nilai maksimalnya ada di sini ada ketentuannya. Jadi kayak kalau misalnya nanti kita punya guru, punya teman diskusi, boleh banget nih bisa di apa minta pendapatnya. Yang pasti nanti eh, total nilainya kita jumlahin aja ini jumlahnya gitu dari semua Aufgabe-nya untuk penilaiannya kayak gitu. Yang pasti eh, jumlah punkte yang kita dapat ya kita bandingkan dengan total punkte yang seharusnya kita dapat. Kayak gitu guys. Nah itu untuk yang Schreiben dan sekarang kita beralih ke yang Sprechen. Bagian Sprechennya. Sprechennya itu ada berapa Aufgabe? Ada harusnya 4 ini ya. Nah, ini juga bakalan gue pelajarin ini karena kita udah di level sudah harus bisa presentasi gitu. Ya, sudah harus bisa menyatakan pendapat, menceritakan pengalaman. Jadi nanti ada banyak gramatik yang harus kita terapkan juga karena di level B1 ini kita udah belajar full gitu kan gramatiknya. Bahkan di level A1 sama A2 juga udah banyak gramatik dan juga kayak contoh tenses ya kalau di bahasa Inggris gitu. Kalau di bahasa Jerman istilahnya side form. Nah, itu juga harus kita perhatikan ketika menceritakan pengalaman. Pastinya kita gunakan eh, tenses atau side form yang sudah berlalu, yang sudah selesai terjadi, atau kalau misalnya yang sekarang berarti kalimatnya dalam bentuk present kayak gitu. Jadi kayak itu juga dipelajarin. Dan di B1 ini yang sangat ditekankan sih vocabulary ya. Word chat kita juga gitu. Word chat yang kita gunakan itu bukan word chat yang sudah rutin atau sering kita gunakan di level A1 dan A2, tapi harus lebih kaya akan word chats. Kayak gitu guys. Jadi kayak gitu tadi gue udah ngerekam ini. Jadi kayak gue masih kesel, cuman nanti gue berdamai dengan kekesalan itu. Berdamai dengan kekesalan itu yang pasti ini guys semua bagian dari ujiannya dan ini punkte-punktenya ya. Nah, jadi maksimal punktenya ada di sini. Silakan dijumlahin aja sendiri. Sampai Aussprache atau artikulasi yang kita keluarkan itu juga
dinilai gitu. Nah, memang nggak sepenuhnya gue bisa dapat langsung penilaian dari perjalanan perjalanan ini, tapi yang pasti kayak kita bisa ngukur gitu kayak, oh sejauh mana sih, seberapa persen sih progres gue untuk ujian kayak gitu. Jadi kayak makin pede, makin bertumbuh, makin berprogres untuk kepercayaan dirinya untuk menghadapi ujian. Karena biayanya juga lumayan cuy, jadi kayak harus betul-betul well prepare banget gitu. So siapapun lo yang nonton video ini, kalau misalnya mau join belajar bareng, boleh banget. Link grupnya udah ada di deskripsi video ini, dan gue bakalan langsung upload videonya. So, sampai jumpa lagi di video lainnya. Kita mulai perjalanan ini.